Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Yang kami hormati dan insyaallah dirahmati oleh Allah, Ibu Ketua Yayasan Rahmatul Asri, Ibu Hajjah Sri Wahyuli Malik ST, yang kami hormati dan insyaallah dirahmati oleh Allah, Ibu Direktur Pondok, yang insyaallah dirahmati oleh Allah, Bapak dan Ibu Pembina Pengasuh Pondok Pesantren Rahmatul Asri, anak-anakku pengurus Sopra, panitia pelaksana, serta santri dan santriwati yang insyaallah sama-sama dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada malam yang penuh berbahagia ini dan penuh berkah insyaallah, dalam rangka peringatan Hari Santri Nasional tahun 2020 tanggal 22 Oktober 2020 akan kita laksanakan satu kegiatan sebagai rangkaian kegiatan peringatan Hari Santri Nasional tahun 2020, yakni Zikir Akbar. Dan pada malam hari ini seluruh Indonesia secara nasional serentak semua pondok pesantren se-Nusantara melaksanakan zikir bersama. Dan ini menunjukkan bahwa anak-anakku punya getaran tersendiri bagi kita, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri berkat darah para syuhada, para ulama, para santri yang berjuang untuk menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga pada tanggal 22 Oktober 1945 keluarlah resolusi jihad yang diprakarsai oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, Ketua Nahdlatul Ulama. Dalam salah satu inti daripada resolusi jihad, bahwa mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia adalah jihad fi sabilillah. Hadirin dan hadirat yang insyaallah dirahmati oleh Allah, untuk lebih berberkahnya mari kita membuka acara kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya diawali dengan sepatah kata atau sambutan oleh Ibu Direktur Pondok Pesantren Modern Rahmatul Asri. Kepada Ibu Erminur SE.ME dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih anak-anakku sekalian. Yang terhormat Ibu Ketua Yayasan yang hari ini menyempatkan hadir bersama kita, walaupun beliau capeknya luar biasa. Seandainya tidak capek, semua keluarga yayasan hadir. Tapi alhamdulillah baru-baru beliau telepon ke keluarga sebagian, mungkin bisa turun sebentar, mudah-mudahan. Yang terhormat para pembina Pondok Pesantren Rahmatul Asri, nenakku sekalian, para panitia, serta santri dan santriwati yang saya banggakan. Pada malam hari ini seluruh pesantren mengadakan zikir bersama. Ini pertanda kebanggaan bagi kita sebagai santri bahwa ada hari yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai Hari Santri Nasional. Ini bukan tanpa sebab. Adanya Hari Santri ini perjuangan para ulama dan santri dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kenapa mesti ada peran ulama dan santri di sini? Pasti ada sebabnya. Apa sebabnya? Indonesia dijajah. Kenapa Indonesia dijajah? Karena kita kaya.
Kaya akan apa? Kaya akan sumber daya alam, khususnya rempah-rempah. Jadi pada tahun 1511 itu datanglah bangsa Portugis ke wilayah timur Indonesia dengan pelayaran Honi yang dilakukan oleh para penjelajah samudera waktu itu. Dengan bantuan kompas melakukanlah pelayaran Honi, karena pada saat itu Turki menutup untuk bangsa-bangsa Eropa masuk ke wilayah Turki untuk membeli rempah-rempah. Akhirnya para bangsa ini mencari di mana dia bisa mendapatkan rempah-rempah. Dengan pelayaran Honi berlayar dengan bantuan kompas, ditemukanlah wilayahnya Indonesia bagian timur di Ternate. Di situ dia mendapatkan rempah-rempah. Akhirnya dibawa ke dunia internasional. Rempah-rempah, singkat cerita, dunia internasional mengakui rempah-rempah Indonesia. Akhirnya berdatanganlah silih berganti. Timbul sifat serakah. Manusia pada dasarnya itu sifatnya serakah. Daripada saya capek-capek ini, mondar-mandir, lebih baik saya kuasai saja ini. Akhirnya dia adu domba lah antara kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Satu persatu kerajaan di Nusantara ditaklukkan. Akhirnya dengan kesadaran nasional bahwa kita tidak bisa merdeka kalau hanya mempertahankan wilayah masing-masing. Makanya muncullah organisasi-organisasi terpelajar. Muncullah para cendekiawan, Indi Ceparti, Budi Utomo yang waktu itu. Muncullah organisasi keagamaan, ada NU, ada Muhammadiyah. Nah, titik klimas dari perjuangan ini dicapailah pada tanggal 17 Agustus 1945. Kita 21-22 Oktober berarti setelah kemerdekaan. Setelah kemerdekaan ini 17 Agustus 1945 bukanlah akhir dari semuanya. Kita belum diakui sebagai negara yang merdeka. Berjuanglah bangsa Indonesia dengan cara konfrontasi dan diplomasi. Muncullah tindakan heroik di berbagai daerah. Bandung Lautan Api, Medan Area, dan semua wilayah menunjukkan serangannya kepada penjajah waktu itu. Akhirnya sampai ke tanggal 22 muncullah di situ resolusi jihad yang diprakarsai oleh NU, yang pada waktu itu ketua NU adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari. Dengan menghasilkan resolusi jihad, pada waktu itu berkumpullah para ulama se-Jawa dan Madura. Karena pada waktu kemerdekaan Indonesia kita tidak diakui secara keseluruhan. Kita hanya diakui wilayah Sumatera, Jawa, dan Madura. Nah, perjuangan ini bagaimana menyatukan NKRI, muncullah di sini resolusi jihad. Itu. Makanya ada perjanjian-perjanjian antara Belanda. Dengan inti dari resolusi jihad ini bahwa memperjuangkan kesatuan NKRI itu adalah jihad fisabilillah, seperti tadi disampaikan oleh Kepala SMA. Ya, jadi kita patut berbangga dan aku sekalian, patriot pada waktu itu santri dalam hal ini beda posisinya dengan anakku sekalian. Kalau dulu berjuangnya dengan konfrontasi, dengan senjata, dengan apa yang dimiliki. Tapi sekarang perjuangan patriotnya anakku beda. Harus menunjukkan otaknya. Dengan cara bagaimana anakku sekalian bisa bersaing dengan khususnya sekolah-sekolah yang non-Islam yang notabene selalu unggul dengan pesantren-pesantren. Jadi kalau bisa usahakan dengan patriot dan Anda sekalian, semangat Hari Santri ini tanamkan dalam diri sekalian bahwa saya harus seperti ini, saya harus kuat, saya harus bisa mengalahkan sekolah-sekolah yang notabene-nya lebih unggul dari pesantren. Ya. Mudah-mudahan dengan zikir kali ini kita senantiasa diberikan keselamatan, kesehatan, dijauhkan dari segala hal-hal yang buruk. Saya kira untuk pengantar nanti Ustaz Diab yang memimpin zikir, doa, tausiah, dan salawat. Saya kira hanya ini yang aku sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.